Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, keluarga besar, warga Muhammadiyah Kota Buntok yang Allah muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena untuk yang kesekian kalinya kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kita tafaqquh fiddin, dalam rangka kita watawasau bil haq. Dan kita berharap mudah-mudahan melalui kajian tematik kita ini Allah SWT akan memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan sakinah, memberikan rahmat, serta memberikan ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dulu mohon maaf karena lagi sedang ada batuk sedikit, jadi kalau banyak batuk nanti mohon maaf. Bapak Ibu sekalian yang bermuliakan, izinkan untuk sedikit memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan kita saat ini, bahwa kita sadari bahwa kita ini sedang hidup di era disrupsi. Bahasanya keren, pada artinya ya, era disrupsi yaitu suatu era yang mengalami perubahan yang sangat ekstrim, mengalami perubahan yang sangat besar. Nah, tentu terjadinya era disrupsi ini disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin baru saja yang kita lewati adalah disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Bagaimana kita rasakan dengan adanya wabah pandemi COVID-19, terjadilah disrupsi di segala sektor kehidupan kita. Sektor ekonomi, sektor pendidikan kita yang dari offline turun jadi online, bahkan sampai pada sektor kehidupan beragama kita, beribadah coba. Ya, nggak boleh berdempetan. Hambal harus tahu di sini dulu ya. Hambal harus dilipat sehingga terjadi pro kontra di antara kita semua. Tapi alhamdulillah berkat kedewasaan dan kebijaksanaan kita tidak terjadi satu perselisihan yang sangat membahayakan bagi kita. Itulah satu contoh bahwa ketika terjadi pandemi COVID-19 telah terjadi perubahan yang begitu ekstrim, dan syukur alhamdulillah kita sudah mulai melandai sedikit demi sedikit. Kita juga sudah kembali pada kehidupan kita yang normal. Kemudian ada faktor yang bisa menyebabkan terjadinya era disrupsi itu, tidak lain adalah kemajuan IT, sehingga saat ini kita disebut juga sedang hidup di era 4.0 kata orang, 4.1 maka itu. Artinya bahwa kita sekarang ini hidup di zaman yang teknologi betul-betul maju, canggih, bahkan cepat sekali pergantiannya dari satu teknologi ke teknologi yang lain, khususnya di dalam kemajuan IT-nya, informasi dan teknologinya. Informasi IT ya, informasi teknologi dan komunikasi dan informasinya dalam maksudnya. Dan ternyata
Ketika terjadi ya, kita hidup di zaman 4.0 ini, coba kalian lihat perubahan ekstrim apa yang terjadi dalam sektor bisnis, ekonomi berubah. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak punya market sendiri kan, belanja nggak perlu ke pasar, cukup di kamar sudah bisa. Karena masing-masing di HP-nya ada aplikasi Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Itu bayangan kehidupan kita saat ini seperti itu. Ibu-ibu mau belanja nggak perlu harus berdandan, berhias dan sebagainya, di kamar cukup sudah bisa. Memang kita pahami bahwa kemajuan IT bagaikan dua mata pisau ya. Satu sisi menguntungkan, satu sisi merugikan. Contoh yang merugikan adalah ya, contoh kecil, banyak pekerja yang di HP, yang di PHK ya. Contohnya ketika yang bekerja di pintu-pintu tol dan sebagainya. Sekarang nggak ada, karena sudah digitalisasi, juga tempelkan e-tol, sudah berapa ribu orang yang terdisrupsi akibat dari kemajuan IT. Tata cara kehidupan beragama kita juga banyak ya, keberagaman kita juga banyak berubah. Orang dulu sering bersilaturahmi, berjumpa keluarga, karena ada IT, ada video call dan sebagainya. Akhirnya terdisrupsi. Kunjungan dan silaturahmi kita itu berkurang. Bahkan kemarin sempat ramai, sejak masih pandemi ada wacana umroh haji mau melalui metamorfose. Coba, itu bayangan kehidupan ke depan itu seperti itu. Kalau generasi kita tidak kita siapkan untuk betul-betul dengan pendidikan yang memadai, waduh, bagaimana? Tetapi dalam kesempatan yang ini yang pada kesempatan kali ini yang kita sampaikan, ternyata dengan kemajuan IT itu satu sisi adalah membahayakan bagi kita, khususnya di dalam kehidupan beragama kita. Karena saat ini dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi, informasi itu tidak bisa kita bendung lagi. Akses informasi bagaikan pasar bebas, setiap hari dan sebagainya, mungkin kita akan mendapatkan berbagai macam informasi dan sebagainya. Satu sisi. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, atau contoh mungkin HP, dengan kecanggihan smartphone, Android dan sebagainya, ternyata kebanyakan kita itu terlena, terdisrupsi dengan kecanggihan alam itu. Lalu ada sisi yang kita lupakan. Untuk apa? Untuk pendekatan diri kita kepada Allah, khususnya adalah waktu-waktu kita itu terbuang sia-sia. Ya, sadar atau tidak, terkadang kita itu terdisrupsi oleh kemajuan IT itu sendiri, sehingga waktu yang seharusnya kita manfaatkan untuk mengumpulkan kebaikan itu ternyata hilang. Yang kedua, jadi berbahayanya sekarang ini, coba biar bisa merasakan kehidupan kita saat ini seperti apa saat ini. Sekarang ini perkembangan berbagai macam faham aliran saat ini itu begitu bebas dan mudah, bahkan semakin masif. Baik itu aliran liberalismenya, sekularismenya, apalagi sekarang ini lagi ngetren relativismenya, feminismenya. Belum sekarang ini lagi boomingnya adalah LGBT dan lain sebagainya. Itu ancaman, Pak. Dulu ancaman kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah mungkin TBC. Apa itu? Tahayul, bid'ah, khurafat. Sekarang tidak hanya itu, Pak. Yang kita hadapi fitnah saat ini adalah faham-faham dan aliran-aliran yang juga membahayakan bagi keimanan dan akidah kita. Dan ini harus kita atasi. Kalau kita nggak mampu membendung, nggak mampu bisa mengatasi itu, karena mereka luar biasa dengan kemajuan IT, medsos dan lain sebagainya. Coba
belum lagi konten-konten yang sifatnya merusak dan lain sebagainya. Ini fitnah akhir zaman. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan terdisrupsi oleh kemajuan zaman itu sendiri. Ini kita diajak untuk kita berpikir bahwa bagaimanapun zaman itu berubah, bagaimanapun zaman itu majunya, tapi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh terdisrupsi, terpengaruh atau dirugikan atau merasa bingung ketika menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu hal penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tetap membangun nilai-nilai religiusitas di dalam diri kita. Nggak boleh dilupakan. Kalau nilai-nilai agama, ya, kita jauhi, tidak semakin kita tanamkan di dalam diri kita, wah, bahaya sekali. Ketika bendera LGBT berkibar, untuk organisasi kita responnya luar biasa, tidak menghormati bangsa kita. Tapi ada yang berkata itu urusan dia, bukan urusan kita. Nah, itu sudah satu contoh ketika rasa sensitif terhadap keagamaan yang sesungguhnya bisa dihancurkan oleh pemikiran-pemikiran semacam itu kalau tidak kita miliki. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita terus bangun nilai-nilai keagamaan dan kita tanamkan di dalam diri kita. Salah satunya apa? Dengan kembali mencintai dan membumikan kitab suci Al-Quran. Jangan justru kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran karena kita terdisrupsi, terlena oleh segala sesuatu kemajuan yang sudah kita genggam. Intinya adalah hendaklah kita kembali sungguh-sungguh dan lebih sering untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena hadis Nabi jelas, taraktu fikum amroini lan tadillu ba'di in tamassaktu bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan pernah sesat selama engkau memegang teguh dua pusaka itu, yang tidak lain adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak usah bingung. Biar zaman maju seperti apa, seperti warga Muhammadiyah ini nggak pernah bingung, ya kan? Bapak Ibu sekalian merasakan kebingungan? Saya sebagai warga Muhammadiyah tidak pernah mengalami kebingungan ketika ada isi ceramah seperti ini, si A seperti ini, kita kaji, kita dengarkan. Insya Allah pemahaman kita ini, ya, insya Allah pemahaman kita ini pemahaman yang lurus. Jadi apa yang lo sampaikan fitnah-fitnah seperti itu, Pak? Ada juga kadang isi ceramah pun kadang membingungkan. Ada salah seorang ceramah yang doktor ya. Isi ceramahnya ketika kita dengar itu apa? Bahwa orang non Muslim itu ketika dia menyembah Yesus lalu ditanya apa yang kau lihat, ketika dia mengatakan bahwa saya melihat engkau ya Allah, maka dia akan selamat. Tetapi ketika orang yang menyembah Yesus lumayan maka yang tidak ada Yesus, maka dia akan celaka. Coba, itu seorang profesor, seorang doktor, buya. Coba ceramah-ceramah seperti ini, jangankan sesuatu yang sudah jelas menyimpang dan sebagainya, kadang lahir dari tubuh umat Islam itu sendiri yang kadang justru malah membingungkan. Padahal konsep ajaran akidah kita itu jelas.
tidak bahwa Allah itu tidak menyatu di dalam zat, tubuh atau makhluk. Manunggaling kaulah Gusti, atau lebih kita kenal dengan wahdatul wujud dan sebagainya. Bahkan mengatakan Allah di mana-mana dan sebagainya. Itulah gambaran bahwa jangankan hal-hal yang sifatnya liberal, sekuler dan sebagainya, dalam hal pemahaman keagamaan saja di dunia maya itu bisa kita lihat. Dan mungkin kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, kita akan dibingungkan oleh itu. Kan kadang ada dakwah yang justru kita memerintahkan, menyampaikan bahwa agama yang paling benar Islam. Satu sisi ada dai mengatakan bahwa semua agama itu sama. Coba, kan luar biasa ini dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah, mari kita kembali kepada Al-Quran untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Justru dalam zaman seperti ini, janganlah kita acuhkan itu Al-Quran. Ada sebuah peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya peringatan ini adalah keluh kesah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi suatu ketika Rasul ini berkeluh kesah karena melihat situasi kondisi lingkungan, orang-orang kafir Quraisy, bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran, yang tidak lain adalah mereka mengacuhkan Al-Quran, diacuhkan. Lalu Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah. Diabadikan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu keluhannya Nabi. Wa qala ar-rasulu, dan Rasul berkata, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini, mahjura, sesuatu yang diacuhkan, tidak diperdulikan, diabaikan, ditinggalkan. Ayat ini meskipun secara khusus ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, tetapi ini tentu menjadi peringatan bagi kita. Manakala kita sebagai orang yang beriman memiliki sikap mahjura, tentu tidak dibolehkan. Apa makna mahjura? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, mahjura bisa bermakna tidak mengimani. Itu jelas, orang kafir jelas mereka tidak mau mengimani Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran. Bahkan orang kafir itu suka mengolok-olok Al-Quran. Jadi orang kafir itu suka mengolok-olok Al-Quran. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam keras bagi orang-orang yang suka mengolok-olok Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Kahfi dijelaskan, dari 103 sampai ke 106, 103, 106 kalau salah, yang dimulai dari Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang akan merugi. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya, namun mereka berpikir bahwa dia telah berbuat baik, padahal apa yang dia lakukan merupakan kesesatan dan sesuatu yang tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat
dan perjumpaan dengan Allah. Mereka nggak percaya, mereka ingkar. Disebabkan karena mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah, bahkan ingkar dengan perjumpaan Allah. Ulaika bahabitat a'maluhum, maka batallah semua amal ibadah yang dia lakukan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan tidak perlu lagi kami adakan timbangan bagi mereka. Karena orang kafir jelas apa yang mau ditimbang, jelas. Nah, ini kufur terhadap ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Disebabkan karena mereka fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Balasannya adalah ulaika jazaohum jahannam, maka balasan bagi mereka adalah neraka jahannam. Bima kafaru, disebabkan karena kekufuran mereka, wattakhadhu ayati, dan menjadikan ayat-ayatku, wa rusuli, dan utusan-utusanku, huzwa, sebagai bahan olok-olokan. Coba kita kilas balik dengan kehidupan kita saat ini, Pak. Kemajuan IT semakin memudahkan orang-orang mengolok-olok agama kita. Coba biar lihat aja di media sosial, di media mainstream, dan lain sebagainya. Orang dengan mudah saudara menghina Islam. Pimpinan Pusat Muhammadiyah suatu waktu pernah menulis di Twitter beliau. Apa kata beliau? Kata beliau sangat heran, tidak masuk di akal Indonesia dengan penduduk yang mayoritas Islam, bahkan terbesar di dunia, tapi justru orang semakin mudah mengolok-olok dan menghina Islam. Dan yang tidak masuk di akalnya adalah saat ini orang-orang yang menghina Islam adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, profesor, doktor, coba pian lihat siapa saja orang-orang ini. Karena media sosial terbuka lalu berpengaruh, ucapan mereka itu betul-betul berpengaruh, tulisan mereka itu betul-betul berpengaruh, bahkan jelas maksud dan tujuannya itu seperti apa. Bahkan mungkin yang notabene-nya mereka orang-orang Islam, tapi justru malah mengolok-olok Islam, Pak. Itu kondisi kita zaman saat ini. Tapi Allah SWT dengan tegas mengancam yang tidak beriman dengan Al-Quran, kemudian menghina dan mengolok-olok Al-Quran dan utusan Allah, para al-anbiya dan rasul, maka balasannya adalah ulaika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu bi ayati wa rusuli. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi itu makna mahjuro pertama tadi adalah tidak mengimani. Yang kedua, makna mahjuro bisa berarti tidak mau membaca Al-Quran. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran adalah dengan membaca. Kalau kita tidak mau membaca Al-Quran, untung kita masih mengerjakan sholat 5 waktu. Karena ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, minimal kita masih membaca Al-Fatihah 1 hari 17 kali. Cuma yang ulun maksudkan di sini adalah, masa kita hanya membaca Fatihah di saat sholat? Masa kita berinteraksi dengan Al-Quran hanya ketika sholat? Kapan kita berinteraksi dengan Al-Quran di waktu selain daripada sholat 5 waktu? Apa karena dalam tanda kutip kita terdisrupsi oleh kemajuan IT tadi, sehingga waktu kita betul-betul tersita oleh aktivitas kita, baik yang penting ataupun yang tidak penting, lalu kita terlupakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nauzubillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulun yakin
mengetahui, memahami bagaimana Allah menstimulasi kita, bagaimana Allah memotivasi kita supaya kita ini gemar membaca Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan datang sebagai syafi', penolong bagi orang yang membacanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun, ya, walakin alif harfun lam harfun min harfun. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi dalam satu kalimat alif lam mim ada 3 huruf, berarti ada 30 kebajikan. Sehari dia berapa membaca? Kan nggak mungkin biar sehari hanya membaca Quran itu satu huruf. Minimal biar membaca Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf itu? Lalu Nun, Shadaqallahul Azim. Masa baca Nun lalu Shadaqallah, kan tidak mungkin. Jadi minimal biar berapa sehari itu membaca? Subhanallah. Biar kalikan. Gak sempat yang menghitung berapa huruf dalam satu lembarnya bolak-balik. Kalikan 10. Tips agar kita bisa mengumpulkan kebaikan yang banyak dan mudah kita laksanakan adalah dengan qiraatul Quran. Tips bagi mereka-mereka yang mungkin banyak salah dan dosa, tutupilah salah dan dosa itu, hapuslah salah dan dosa itu. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Kita kadang bersusah payah untuk mengerjakan ibadah yang itu mungkin berat bagi diri kita dan berat bagi orang lain. Tetapi kenapa kita tidak berpikir untuk mengerjakan ibadah yang mudah kita kerjakan dan justru memiliki kebaikan dan pahala yang luar biasa? Apa itu? Membaca Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 29-30, ini sebagai dalil bahwa orang baca Quran itu meskipun gak paham dapat pahala. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mentelaah Al-Quran, wa aqamus sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan, membelanjakan sebagian dari harta bendanya, sirra wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabura, mereka itu adalah orang yang mengharapkan perdagangan atau bisnis yang tidak merugi. Kemudian lanjutan ayatnya, liwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Ini sebagai dalil orang baca Quran akan diberikan oleh Allah pahala. Wa yazidahum min fadli, tidak hanya sampai situ, Allah akan menambahkan karunia-Nya. Wa yazidahum min fadli, Allah akan menambahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Karunia-Nya bisa bermacam-macam. Para ahli telah meneliti, adakah efek orang yang membaca Al-Quran, adakah efek orang yang mendengarkan Al-Quran. Semua ahli telah membuktikan melalui risetnya bahwa bacaan Al-Quran yang dibaca ataupun yang didengar bisa memberikan pengaruh yang positif baik bagi jiwa ataupun raga. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Kita nggak perlu pesimis, apalagi ada orang yang sinis dengan kita. Setelah sholat duduk sambil menunggu sholat datang, kita baca Quran. Ada yang sinis, rajinnya membaca Quran, ngerti kadang, faham kadang, biarkan dia. Mungkin dia nggak paham bahwa baca Quran itu faham ataupun tidak, kita tetap mendapatkan pahala. Dan inilah diantara keistimewaan Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang mulia-muliakan. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran, salah satu caranya adalah dengan kita mau membaca. Tentu ya, kalau sudah membaca, mudah-mudahan ketilawah, nah, begitu. Ya, jadi beda memang. Iqra dengan utlu itu berbeda. Kalau iqra, qara'a yaqra'u, iqra hanya sebatas membaca. Tapi kalau sudah menggunakan talayatlu utlu, itu lebih dalam lagi. Makanya digunakan innal ladzina yatluna kitabah. Memang harapannya tidak hanya sekedar membaca, tetapi kalau orang yang memang diawali sudah dengan membaca, mudah-mudahan bisa ditingkatkan dengan memahami artinya. Kalau sudah biasa memahami artinya, mudah-mudahan bisa semacam membaca tafsirnya dan lain sebagainya. Kalau kurang setuju, ya, kalau kayak kita ini membaca lalu dihina kita ini sebagai pembaca yang rajin saja, bagi kita tidak apa-apa. Membaca kolaborasi, tidak kita harus mengaji. Kalau memang kita tidak punya kemampuan untuk mengaji di guru siapa, harus datang ke Madinah, ke Mesir dan sebagainya. Sekarang sudah canggih, di handphone kita aplikasi tafsir apapun sekarang ada. Tinggal kita mau tidak membacanya. Apakah kita membaca dengan itu teman-teman? Pasti. Di dalam Islam itu tidak ada sesuatu yang kecil. Yang kecil kalau kita niatkan ibadah akan bernilai besar. Yang besar kalau tidak ada keikhlasan, maka tidak ada nilai ibadah di situ. Niat yang penting. Yang terpenting adalah kita selektif dan berhati-hati di dalam membaca, di dalam belajar, di dalam menyimak dan lain sebagainya. Karena saat ini ya seperti itulah kondisi kita saat ini. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membaca, kemudian mentelaah, kemudian ya mentadaburinya itu. Jadi banyak sekali. Kemudian selanjutnya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yaitu dengan mendengarkan. Sifat dan sikap orang kafir tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kita sebagai orang yang beriman wajib, apalagi ketika sholat, ya, lebih ditekankan untuk mendengarkan bacaan. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Ini interaksi Pak. Ya, mohon maaf, nanti kan suatu saat kita akan menjadi lansia, lanjut usia. Biasanya kalau sudah lansia mata katarak, kabur. Ada cara interaksi dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan mendengarkan. Putar HP, dengar Al-Quran. Kita niatkan Pak, berinteraksi dengan Al-Quran. Kata Hasan Al-Basri, kalau kamu ingin berkomunikasi ya dengan Allah, bacalah Al-Quran. Sholatlah. Karena dalam sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah. Membaca Al-Quran juga seperti itu. Jadi kita dengarkan. Orang kafir nggak mau mendengarkan.
Quran surah Fussilat ayat 26. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw la'allakum taghlibun." Itu orang kafir itu. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u, janganlah engkau dengarkan, li hadzal Qur'ani, Al-Qur'an ini, walghaw, dan buatlah hiruk pikuk, la'allakum taghlibun, agar kamu menjadi orang yang menang. Itu orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Abu Jahal ketika dibacakan Quran tidak mau dia mendengarkan, bahkan menyuruh supaya membuat hiruk pikuk. Ada yang tepuk tangan, ada yang bersiul, ada yang ribut dan lain sebagainya. Mana walghaw, dan buatlah keributan, buatlah hiruk pikuk, agar bacaan Al-Quran itu tidak bisa didengarkan. Dan ketika Al-Quran itu tidak bisa didengarkan oleh telinga mereka, maka mereka menganggap mereka adalah menang. Walghaw la'allakum taghlibun, dan buatlah hiruk pikuk agar kalian menjadi orang yang menang. Itulah makna mahjurah. Makna mahjurah tadi, ya, dalam Ibnu Tafsir Ibnu Katsir, makna mahjurah tadi pertama tidak mau mengimani, yang kedua tidak mau membacanya, yang ketiga tidak mau mendengarkannya. Coba. Nah ini, jadi tergantung kepada kita saat ini. Ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk bagi kita. Tapi kalau kita tidak mau memulainya untuk membacanya, tidak mau untuk mentelaahnya, tidak mau untuk mentadaburinya, maka tentu Al-Quran itu tidak akan bisa memberikan pengaruh dan manfaat bagi kebaikan hidup kita. Fa'idha quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah. Beda makna sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u itu berbeda. Kalau sami'a yasma'u mendengar biasa saja, tapi kalau istama'a yastami'u itu betul-betul mendengarkan yang serius. Ya, mendengarkannya itu serius. Tidak hanya sekedar mendengar saja, tapi betul-betul didengarkan dengan seksama. Ya, bahkan ketika ada ayat yang berhubungan dengan nikmat Allah, bisa kita syukuri. Ketika dibaca ayat yang ada hubungannya dengan siksa dan azab Allah, kita berlindung kepada Allah. Nah, itu bagian dari kita berinteraksi dengan Al-Quran melalui mendengarkan. Kita jangan kalah dengan sikap jin. Jin itu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran luar biasa. Di dalam Quran surah Al-Aqaf ayat 29, wa idh sarafna ilaika nafar minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma khadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah, ini ada peristiwa ketika Nabi sholat subuh, ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan. Jin yang mendengarkan bacaan Nabi ini betul-betul mendengarkan. Setelah mendengarkan, dia kembali kepada kaumnya, dia sampaikan indahnya, baiknya bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus tentu demikian, ya, berinteraksi dengan Al-Quran dan dengan
membacanya, dengan mendengarkannya, ya mudah-mudahan pelan-pelan, ya, tidak hanya sekedar membaca, tapi betul-betul kita bisa sampai pada terjemah, syukur-syukur bisa membaca. Karena sekarang nggak bisa bahasa Arab, sekarang tafsir juga dibahasakan Indonesia. Bahasa Indonesia sudah banyak sekali. Ya, seperti di tafsir web itu luar biasa. Tafsir web itu berbagai macam tafsir di situ ada semua di situ. Jadi kita tinggal baca bahasa Indonesianya sudah begitu mudahnya. Inilah yang kita maksudkan bahwa kemajuan IT bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk menambahkan kebaikan. Ya, seperti itu tadi yang belum contohkan. Tapi satu sisi jangan sampai kita terlena atau terdisrupsi tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi makna mahjur dari tidak mau mengimani, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau memahami dan mentadabburi Al-Quran, kemudian tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan, ya, pokoknya tidak mau mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau kita usahakan apa yang ketika baca, ketika di situ ada perintah, ya sudah sami'na wa ata'na dengan semampu kita, ya kita usahakan seperti itu. Kemudian mengajarkan. Nah, ini tentu bagi orang-orang khusus yang memiliki kemampuan, karena orang yang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Nah, ini juga bagian dari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian bagian dari interaksi dengan Al-Quran juga adalah berusaha untuk menghafalkan. Ya, berusaha untuk menghafalkan. Yang terpenting, tapi kalau yakin di sini semua sudah ada hafalan. Jangan sampai di dalam diri tidak ada hafalan Al-Quran. Di dalam hadis Nabi dikatakan orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran di dalam dirinya bagaikan rumah yang mau roboh. Kalau kita Al-Fatihah hafal, Juz Amma hafal, ya alhamdulillah. Yang penting kan ada usaha untuk meningkatkan, supaya ini tadi kita dalam rangka menjalin supaya kita ini tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Kita awali dari membaca sudah bagus, kita tingkatkan dengan menterjemahkan, mempelajari terjemahannya, mentelaah, mentadabburi, baru bisa mengamalkan, baik untuk diri sendiri atau mungkin menyebarkan untuk orang lain. Bila itu sudah, ya alhamdulillah punya hafalan. Kalau sudah punya hafalan itu kan enak, akan menjadi pengingat kita. Masalah ini. Nah, jadi ada fahal bimudzakir. Itu akan menjadi apa? Akan menjadi peringatan, bagi kita. Inilah Bapak sekalian yang muliakan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah mari kita kembali kepada kitab suci Al-Quran. Bagaimana kita melazimkan diri kita agar kita memiliki kedisiplinan rajin, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, ya, meskipun sholat yang kita lakukan itu sebenarnya bisa menjadi perwakilan dari interaksi dengan Al-Quran tadi. Tetapi harapan kita adalah tentu tidak hanya ketika kita di dalam melaksanakan sholat saja, tetapi ya di waktu-waktu senggang kita dan sebagainya, mudah-mudahan kita tetap bisa membiasakan diri kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita tidak termasuk atau terjebak dari golongan orang-orang yang mahjurah tadi, memiliki sikap mengajukan Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan, kurang dan lebihnya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi